Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang short essay auto grading. Oke, kuliah hari ini masih sama temanya seperti kemarin, masih teman-temannya sama klasifikasi ini, tapi agak beda sedikit gitu. Ini saya cerita dulu latar belakangnya. Mungkin teman-teman udah kebayang nggak kalau kita ngomongin short essay auto grading itu kebayang setelah baca judulnya itu kira-kira apa gitu, atau udah ada yang tahu gitu. Namanya short essay auto grading. Nah, di sini adalah namanya grade. Grade itu apa sih? Nilai gitu ya. Nilai lah, gampang lah. Nah, di sini tujuannya adalah pengen apa? Pengen ngasih nilai ke suatu essay. Anggaplah essay-nya essay pendek. Seperti itu. Essay-nya essay pendek. Nah, latar belakangnya bahwa sekarang ini kan kelas online makin populer. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, semuanya serba online. Bahwa ujian itu biasanya dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Pasti butuh yang namanya ujian, ya kan? Perlu diuji. Ini beneran ngerti apa enggak sih? Istilahnya gampangnya kayak gitu. Atau ini benar-benar paham enggak sih sama yang disampaikan selama setengah semester kemarin, seperti itu. Nah, kemudian di situ mungkin teman-teman juga akan biasanya ada multiple choice, kemudian ada true false, kemudian multiple choice-nya ada yang milih salah satu atau ada yang milih beberapa, kemudian ada yang bentuknya essay. Jadi ada yang isinya essay pendek, mungkin satu kata dua kata gitu. Ada juga yang bentuknya essay yang agak panjang, beberapa kalimat seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk mengetahui sebenarnya mahasiswa ini beneran paham atau enggak sih misalnya, atau siswa ini benar-benar bisa enggak sih kalau anak-anak sekolah ya, kemarin sudah diajarin tentang ini, kira-kira dia paham enggak sama konsep ini, konsep itu biasanya. Nah, biasanya di situ banyak soal yang berbentuk essay, essay-nya essay pendek, jadi bukan yang berhalaman-halaman ya, mungkin beberapa kalimat atau satu paragraf seperti itu. Ini essay pendek. Kalau yang namanya essay kan biasanya berapa halaman. Nah, ini essay pendek. Nah, bentuk essay ini biasanya dianggap lebih cocok seperti itu. Makanya suka ngasih misalnya apakah yang dimaksud dengan bagaimana ini menurut apa misalnya berikan ini tentang ini apa dan sebagainya. Nah, cuman meskipun dia dianggapnya lebih cocok, nah ujung-ujungnya untuk mereview setiap jawaban itu butuh effort yang lebih banyak. Nah, jadi misalnya dosen atau gurunya itu harus bacain seperti itu, baca, kasih nilai dan seterusnya. Nah, itu butuh waktu dan effort yang lebih. Kalau true false kan langsung nih auto, biasanya langsung di grade. Apa multiple choice juga langsung tergrade, grading langsung ada nilainya, skornya sekian dan seterusnya. Nah, tapi kalau essay kan nggak bisa. Nah, makanya mungkin diharapkan dengan mengembangkan suatu short essay auto grading, harapannya sedikit membantu para misalnya guru, kemudian dosen dan sebagainya untuk lebih cepat seperti itu harapannya, lebih cepat dan lebih akurat. Jadi istilahnya harapannya supaya nggak ya siapapun yang jawab misalnya nggak ada yang namanya subjektivitas gitu pengennya seperti itu. Nah kemudian bahwa di sini akan batasannya adalah bahwa suatu essay-nya adalah soal yang punya kunci jawaban. Berarti bukan karangan bebas, bukan suatu pendapat yang bisa kemana-mana gitu istilahnya. Di sini itu batasannya adalah essay-nya itu ada kunci jawabannya, bukan bentuk pendapat atau karangan bebas. Kemudian di sini juga otomatis untuk bahasa tertentu seperti itu. Biasanya juga dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian tujuannya dibangun short essay auto grader itu adalah pengen memprediksi nilai dari suatu jawaban. Pengen nilainya berapa ya gitu. Misalnya misalnya dosen atau guru bikin soal, siswa-siswanya menjawab. Oke, pengennya bisa langsung tergrade. Seperti itu. Nah, kalau jawabannya itu isi pendek, tulisan gitu misalnya satu paragraf gitu.
Kemudian nilainya adalah suatu nilai yang continuous. Misalnya, grade rank-nya antara 1 sampai 100 misalnya. Misalnya satu soal misalnya berapa ya? Satu soal nilainya misalnya skornya 10. Satu soal, skor 10 misal. Berarti satu soal tersebut bisa dikasih nilai 10 kalau sempurna, 9, 8, 7, 6, 5, atau paling rendah 1. Seperti itu. Dan nilainya adalah suatu yang continuous. Seperti itu. Nah, bukan yang langsung ABCD gitu. Maksudnya bisa berapa aja. Kalau range-nya 0 sampai 100 berarti bisa 88, 87, dan seterusnya. Atau boleh juga nilainya 7,5, 6,5, ya seperti itu. 1 sampai 10 nih. Dia 2/3-nya deh 7,5, seperti itu. Boleh. Nah, kalau kita biasa mengklasifikasi, yang teman-teman kemarin kita udah bahas sedikit ya tentang klasifikasi. Kalau klasifikasi, kelas atau nilainya itu adalah discrete. Discrete. Kalau kemarin di contoh yang lalu, misalnya untuk deteksi topik, misalnya topik gaya hidup, kemudian topiknya ekonomi, politik, kemudian pendidikan, dan seterusnya, itu adalah kelasnya discrete. Jelas. Apa kesehatan ya kesehatan, apa namanya, nggak ada setengah kesehatan, setengah apa namanya pendidikan, gitu nggak. Otomatis sistem akan memprediksi kelas discrete, nggak ada tengahan. Nah, tapi kalau di sini kita sifatnya adalah memprediksi nilai, kelasnya adalah atau nilainya adalah continue. Seperti itu. Tengahan boleh, koma-koma juga boleh, seperti itu. Continue. Nah, gambaran umumnya seperti apa? Gambaran umumnya adalah kita pengen mencocokkan kunci jawaban dengan jawaban siswa. Nah, lalu kalau sudah dicocokkan bagaimana? Kasih nilai. Sama. Nah, pengennya seperti itu. Pengennya itu dilakukan secara otomatis. Nah, ada jawaban siswa, ada kunci jawaban, kita match, set. Nah, secocok apakah dia, itu akan menentukan grade-nya atau skornya. Nah, kemudian nanti untuk evaluasi sistemnya ya. Nah, nanti bisa apa namanya dibandingkan antara hasil gradingnya sistem sama nilai dari gurunya. Kira-kira jauh apa dekat? Seperti itu. Nah, kalau bisa mendekati sedekat mungkin dengan nilai yang dikasih manusia, berarti sistemnya lumayan oke. Seperti itu. Kemudian untuk proses umumnya, ini ada proses umum ya. Nah, namanya proses umum itu bisa modify. Teman-teman kalau membaca paper beda, nanti protes ke saya, Bu kok beda Bu, gitu istilahnya. Nah, ini adalah proses umum, gitu ya. Seperti itu. Simpelnya gitu. Nah, proses umumnya adalah kita punya data dulu, data di praproses, sama seperti yang lalu ya, sama prinsipnya IR, text mining sama. Pasti kalau kita punya data berupa teks ya, ini teks itu akan kita proses atau untuk mendapatkan apa kemarin fitur seperti itu. Kemudian ingat mungkin teman-teman masih ingat juga kalau praproses untuk mendapatkan fitur tadi, fiturnya apa sih? Ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Kata-kata gitu. Kalau gambar mungkin ada red, green, blue, kemudian kalau GL misal diambil ciri-ciri dari GLCM misalnya, GLCM berarti isinya homogeneity dan sebagainya, energi dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita ambil adalah kata-kata seperti itu. Nah, nanti kata-katanya ya yang diproses ini adalah kunci jawaban sama jawaban siswanya otomatis ya. Nah, kemudian di-matchingkan atau cari kecocokan atau cari similaritasnya. Nah, jawabannya siswa, jawabannya guru, atau kunci jawaban, kita cocokkan. Nah, seberapa cocok? Nah, nanti kecocokannya atau similaritasnya seberapa sama ini akan menentukan hasil scoringnya. Nah, kalau sudah dapat skornya, nanti akan kita evaluasi sebenarnya seberapa oke si sistem ini ngasih skor. Nah, mungkin teman-teman masih ingat bahwa ini adalah masih variannya klasifikasi, berarti dia apa namanya masih ada labelnya kan, otomatis udah di data tersebut ada skor jawaban atau skor dari guru. Nah, datanya yang kita ambil adalah
ada soal, meskipun kita nggak akan proses soalnya ya, seenggak-enggaknya kan ini adalah soal pertama, misalnya ketahuan. Soal ada kunci jawabannya, soal yang punya kunci jawaban, kemudian otomatis soal tersebut punya skor. Misalnya soal 1 skornya 4 atau 10 seperti itu. Kemudian kalau sudah dikerjakan otomatis ada jawabannya siswa. Misalnya anak SMA jawab, oke. Dari satu kelas ada 40 orang, oke, ada jawaban 40. Kemudian ada nilai jawaban siswa. Nilai jawaban siswa ini yang di sini ini yang ngasih adalah si gurunya. Gurunya udah ngasih nilai, udah dikoreksi nih, ketahuan nilainya sekian, seperti itu. Nah, kemudian setelah data tersebut sudah datanya, kita proses. Ini untuk memproses teksnya. Teks apa? Kunci jawaban sama jawaban siswa. Kunci sama jawaban siswa. Nah, sama prosesnya, di tokenisasi, kemudian di stop word removal, kita stemming, dan sebagainya. Nah, di situ nanti, misalnya di sini ada soalnya, apakah yang dimaksud dengan algoritma, misalnya. Soalnya. Nah, kemudian gurunya ngasih jawaban nih, algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Kemudian si anak tadi ngasih jawaban, misalnya, algoritma merupakan suatu urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini kita udah ekstrak nih, algoritma, langkah, selesai, masalah, cara, sistematis, logis. Nah, kemudian ini setelah dipecah, ini hurufnya A-nya kecil ya, maaf nih. Auto nih. Algoritma, urut, langkah, logis, selesai, masalah. Seperti itu. Nah, ini udah ditokenisasi, stop word removal, dan di stemming, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita praproses, lanjutnya kan kita matching atau similarity. Cari kesamaannya. Kita match-kan atau kita cocokkan. Nah, kalau di matching ini, kita match, berarti kita mencocokkan antara kata-kata yang dari gurunya atau kuncinya dengan kata-kata yang dari siswanya. Nah, di sini misalnya dari gurunya di kuncinya ada algoritma, langkah, selesai, masalah, cara, sistematis, logis. Nah, di jawaban anaknya ada algoritma, urut, langkah, logis, selesai, masalah. Di sini kita lihat yang match adalah algoritma, 1. Langkah ada, selesai ada 3. Masalah ada 4. Cara ada, enggak ada. Sistematis ada, enggak. Logis ada. Nah, ternyata jumlah kata yang match ada 5. Ada 5 kata yang matching. Nah, kemudian seharusnya kalau kayak gitu seharusnya jawaban anak tersebut akan bernilai sempurna kalau apa? Jumlahnya 7 dan sama persis kan berarti. Nah, referensinya ada di kunci ini. Jumlah kata kuncinya harusnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat bahwa nilai matchingnya adalah 5/7. Yang sama 5 kata dari 7 kata. 5/7 atau 0,714. Itu. Ini adalah nilai matchingnya. Gampang banget ya. Nah, lanjutnya, selain mematchingkan kata-kata, ya udah yang cocok mana sih, selesai kan tadi gampang. Kita bisa pakai juga similarity atau similaritas. Sama prinsipnya, kalau kita pakai Jakarta koefisien untuk menghitung similaritas ini, rumusnya adalah JC, Jakarta koefisien, antara kunci dengan jawabannya AB adalah apa? A irisan B, kata-kata yang match, dibagi, jumlah kata-kata yang match dibagi apa? Jumlah A gabung B. Jadi kunci sama jawaban di kata-katanya dijumlahkan semua. Ini himpunan ya, himpunan. Jadi jumlahkan semua, digabungkan semua, jumlahnya ada berapa? Seperti itu. Nah,
Bedanya apa sama yang matching di sini, yang matching sebelumnya? Kalau di sini kita di matching itu kita mereferensikan jumlah kata kunci itu adalah ya jumlah kata kunci ini sebagai base, istilahnya dasar 5/7 gitu. Algoritma langkah selesai masalah cara sistematis logis. Nah, ini adalah base-nya. Kalau di Jacob koefisien, nah Jacob koefisien ini dibagi dengan apa? Gabungan antara kunci dan jawaban kata-katanya. Nah, gampangnya kunci irisan jawabannya nanti A irisan B-nya adalah algoritma langkah selesai masalah logis. Itu adalah irisannya. Jumlahnya atau kardinalnya ini tanda lurus ini kardinal ya Mas, Mbak. Jumlahnya adalah 5. Kemudian gabungannya algoritma langkah selesai masalah cara sistematis logis urut. Seperti itu. Kalau kita gabungkan. Nah, gabungannya ada 8. Kalau seperti ini berarti apa? Kalau kita pakai Jacob koefisien, mungkin teman-teman kebayang kalau jawaban siswanya itu panjang banget mengada-ada gitu. Jadi nilainya akan semakin kecil. Jadi kalimatnya dipanjangin. Misalnya ini itu. Dipanjangin otomatis dia akan memperkecil nilai. Seperti itu. Kalau pakai nilai matching ini, nilai matching tadi, ya udah sih yang cocok 5. Jumlah kata kuncinya 7. Nah, berarti udah misal pun jawabannya panjang banget gitu misalnya. Si siswanya misalnya jawabnya panjang sekali sampai 5 baris panjang. Nggak akan masalah. Tapi dengan Jacob koefisien, nilainya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, kemudian Jacob koefisien adalah A irisan B dibagi A digabung B. Nah, 5 dibagi 8. 0,625. Ini kan lebih kecil similaritasnya. Kemudian, kalau kita pakai kosin koefisien antara A dengan B, dia adalah apa? Dia adalah jumlah A irisan B dibagi apa? Jumlah akar dari jumlah A dikalikan akar dari jumlah B. A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Nah, misalnya tadi contoh yang tadi juga algoritma langkah dan sebagainya, jumlah kata di kuncinya adalah 7. Nah, kemudian di jawaban jumlah kata-katanya adalah 6. Nah, A irisan B-nya, kunci irisan jawabannya ada 5. Berarti kosin koefisiennya adalah 5 dibagi apa? 5 dibagi akar 7 dikalikan akar 6. 5 dibagi akar 7 dikali akar 6. Seperti itu. Nah, ya hasilnya adalah 0,77. Contoh ini. Nah, kemudian sebenarnya nilainya akan maksimum jika nilainya berapa, Bu? Kalau nilainya adalah 1. Sama. Ini misalnya matching. Nilai matching ini misalnya jawaban sama kuncinya sama cocok 100%, otomatis nilainya adalah 1. Nah, kemudian guys koefisien DC. Nah, guys koefisien dari AB adalah 2 kali apa? A irisan B dibagi A plus jumlah A tambah jumlah B. Nah, misalnya untuk contoh yang tadi, di kunci jumlahnya 7, jawabannya jumlahnya 6, oke. Kemudian irisannya adalah algoritma langkah selesai masalah logis. Nah, di sini irisannya ada 5. Irisannya adalah 5. Kunci irisan jawaban adalah 5. Kemudian, des koefisiennya adalah apa? Ini 2 kali A irisan B-nya 5 dibagi apa? Jumlah A ditambah jumlah B. Nah, 7 tambah 6 seperti itu. Nah, hasilnya adalah 0,769. Kemudian berikutnya setelah kita lihat nilai matching atau similarity-nya, kita akan melakukan scoring atau grading. Inilah yang akan menjadi output.
dari si sistemnya. Nah, dia akan mentransformasi similarity atau matching tadi menjadi skor atau nilai. Misal, skor soal tadi, apakah yang dimaksud dengan algoritma itu misalnya adalah skornya adalah 4. Kalau benar nilainya 4 gitu. Nah, scoringnya otomatis adalah skor soalnya dikali nilai matching atau similarity-nya. Gitu aja. Iya, kayak gitu aja. Gampang? Iya, gampang banget. Kayak gitu. Nah, skor matching-nya misalnya tadi nilai matching-nya adalah 0,714, kita kalikan 4. Oke, 2,8. Kalau pakai Jacob koefisien, oh 4 kali 0,625, oh 2,5. Kemudian kalau pakai kosin koefisien tadi, skor soalnya 4 dikali 0,77, oh 3,08. Kemudian pakai dice koefisiennya 4 kali 0,769. Oke, hasilnya adalah 3,09. Hasilnya beda-beda. Ini masih ada yang up nih. Kemudian sampai sini gampang ya masih. Kemudian skor mana yang dipakai? Skor mana yang dipakai? Mau 2,85 atau 2,5 atau 3,08 apa 3,076 sebagainya. Nah, ini bisa kita pakai skor individual. Kalau di paper atau penelitian masih di level paper atau penelitian ya. Biasanya bisa dipakai secara individual. Maksudnya nanti hasil-hasilnya akan dibandingkan. Seberapa dekat dengan nilai yang dikasih gurunya aslinya. Seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Pada dasarnya essay auto grading ini masih sampai sekarang itu masih jauh dari sempurna. Seperti itu. Masih jauh dari sempurna. Ternyata masih lumayan jauh dari penilaian guru. Belum lagi masalah bagaimana seseorang menilai itu kan mesti beda-beda. Belum tadi masalah yang Mas tadi bilang makan kalau subjeknya objeknya dibalik aja udah beda kayak gitu. Nah, makanya itu adalah masalahnya panjang gitu. Kemudian bisa juga kita memakai skor gabungan, misalnya ambil maksimum. Ambil aja yang maksimum mana misalnya. Oke, 3,08. Nah, kenapa kalau di ini rata-rata ngambil maksimum, kalau di paper-paper kebanyakan ngambil maksimum, ternyata seringnya saya juga nyoba sendiri, seringnya itu adalah penilaian sistem itu kebanyakan ya, nggak semuanya. Banyaknya itu lebih rendah dari yang nilai manusia. Atau mungkin manusianya yang terlalu murah hati ngasih nilai, saya nggak tahu. Intinya rata-rata akan lebih rendah. Misalnya jawaban ini tadi. Nah, algoritma dalam hal menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Algoritma bukan suatu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau saya yang jawab, mungkin saya kasih skor 4. Seperti itu. Yang saya ngasih nilai gitu. Udah 4 aja. Udah deket gitu istilahnya. Nah, kalau yang nilai sistem kan hitungan ya. Begitu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi sistem sendiri, essay atau gradernya ini, salah satunya adalah bisa menghitung mean absolute error. MAE, mean absolute error. Apakah itu nilai uji dikurangi nilai sistem, di mutlaknya kalau ini, karena ini bukan himpunan, jadi mutlak. Jumlahkan, selisihnya ada berapa, dibagi apa? Dibagi jumlah yang dievaluasi. Seperti itu. Nah, jumlah jawaban yang dievaluasi ini. Kemudian, selain itu bisa pakai korelasi. Korelasi ini berarti kita mau seberapa bagus korelasinya, apakah korelasinya bagus antara apa? Antara penilaian sistem dengan penilaian manusia atau si guru. Bagus nggak sistem dibanding orang, gitu istilahnya. Kita bisa melihat korelasinya. Kalau korelasinya besar, semakin besar korelasinya, berarti nilainya akan semakin mendekati 1.
Nah, semakin jauh semakin 0. Harapannya adalah antara penilaian guru atau manusia itu semakin sama dengan penilaian dari sistem. Makanya semakin mendekati 1 kita akan bilang dia semakin bagus. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk korelasi ini adalah kovarian, nilai kov itu kovarian antara nilai uji sama nilai sistem, dibagi standar deviasinya nilai sistem dikali standar deviasinya nilai uji. Itu seluruhan. Dihitung kovariannya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Kalau nilai korelasinya itu lebih besar dari 0,75, dia oke. Dianggapnya oke. Berarti masih masih korelasi lah. Jadi ketika nilai gurunya naik, nilai sistem itu juga naik, misalnya gede, sama-sama gede gitu. Kalau misalnya nilai guru ngasihnya 4, sistem ngasihnya 3,85. Ketika guru ngasih 3, sistem ngasihnya 2,85. Berarti kan konsisten ya naik turunnya. Nah, kalau misalnya guru ngasih 4, sistemnya ngasih 3. Giliran gurunya ngasih 3, sistemnya ngasih 3,9. Dan seterusnya. Berarti di situ korelasinya semakin nggak bagus. Nilai korelasinya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini adalah standar yang dari paper. Jadi kalau korelasi lebih dari 0,75 dianggap excellent, kemudian 0,4 sampai 0,75 dianggapnya good, kemudian kurang dari 0,4 dianggapnya poor atau lemah. Seperti itu. Nah, and then skenario yang mungkin dilakukan untuk essay atau grading ini, kita bisa menambahkan pra-proses bila diperlukan. Bahwa hal-hal tentang teks adalah biasanya sangat-sangat tergantung sama kebutuhan atau emangnya buat apa, kemudian kasusnya seperti apa, tergantung sama teks yang digunakan sendiri di bidang apa dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang memakai stemmernya, ada yang nggak memakai stemmernya. Gitu. Kemudian algoritma stemmer pun juga akan mempengaruhi. Nah, algoritma stemming juga akan mempengaruhi. Kemudian stop word-nya misalnya. Stop word-nya Tala dibandingin sastrawi mungkin hasilnya akan berbeda. Belum atau kita bisa mengcustom sesuai kasus ya, macam-macam. Di custom kayak gini itu sebenarnya stop word nih misalnya. Desainer atau yang bikin sistem bisa nambahin kata ini juga masuk stop word dan sebagainya. Kemudian bisa kita gunakan apa? Weighting atau pembobotan. Kalau pembobotan bagaimana nanti similaritasnya? Kalau pakai pembobotan, otomatis similaritasnya pakai bobot. Seperti itu. Nah, dan tadi kalau yang saya contohkan ini adalah fiturnya atau ciri-cirinya hanya memakai kata. Nah, kalau sudah kita bobotkan, berarti yang kita ambil adalah nilainya, seperti itu. Nilai dari kata-katanya, bobotnya tadi. Nah, itu yang akan kita hitung. Kemudian, bisa juga kita ganti pakai formulasi similaritas atau distance yang lain. Cosin, tadi ada Jafar tadi bisa pakai Euclidean, pakai Manhattan distance, Henning distance, Jar-Winkler, Kendall, Lee, Levensteins, kemudian Dice, Adamic, latent semantic analysis, explicit semantic analysis, dan sebagainya. Itu banyak banget untuk menghitung similaritas tadi atau distance atau nilai tadi untuk menentukan berapa sih kesamaannya antara jawaban dengan kuncinya, jawaban siswa dengan kunci gurunya. Itu kita bisa cari-cari di situ mana yang bagus. And then kemudian masalah yang sering muncul yang biasanya suka muncul di mana-mana adalah masalah bahasa ini yang paling sering. Nah, apalagi ketika kalau mainan anak SMP, SMA masih lah pakai istilahnya bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian ketika
pakai data-datanya anak kuliah, nah, sering banget antara basis data dengan database misalnya. Belum istilah-istilah yang lain. Sering istilah-istilah asing itu sering dipakai. Oh, gimana lagi, Bu? Dosennya ngasihnya juga istilah asing. Iya, benar. Makanya lebih sulit. Karena apa tadi? Campur-campur bahasanya. Masalah bahasa. Kemudian, selain itu, masalah yang lain adalah biasanya diekstraksi cirinya atau keywordnya. Ketika keywordnya atau ciri-cirinya itu berupa frase, misalnya meja makan. Nah, meja sama makan. Atau basis data ini, basis sama data. Itu dihitung dua. Kalau database cuma satu. Seperti itu. Basis data itu dianggap satu frase. Terdiri dari dua kata atau n-gram. 2 gram berarti. Bukan 2 gram emas ya, n-gram. 2 gram. 2 kata. Nah, kalau apa namanya meja makan, misalnya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ada 6. Nah, disingkat jadi UPNVJT, 6 ya. Nah, tapi itu kan pasti nggak dipisah-pisah kan hurufnya jadi satu. Jadi satu kata dan sebagainya. Itu masalah yang sering muncul. Belum typo, misspell. Anaknya nggak niat apa namanya salah, tapi gimana lagi dia nggak ngerti nulisnya gimana, salah huruf gitu. Berarti kan nggak cocok kalau dicocokkan. Singkatan dan lain-lain. Yang disingkat sama yang nggak disingkat otomatis jumlah katanya berbeda. Nah, kemudian belum penggunaan kata yang maknanya sama. Ya intinya sama sih, tapi kata-kata yang digunakan berbeda. Seperti itu. Itu adalah masalah-masalah yang sering muncul. Dan lain-lain. Banyak sekali masalah. Nah, oke. Selesai.